John, balik lagi bareng gua Sahrul. Kalian lagi nyari custom room performa kenceng? Atau bosen sama tampilan custom room AOSP yang tampilannya gitu-gitu aja? Kenalin John, ini dia. Oke, jadi ini adalah custom room MIUI Elite versi 14.0 dengan base Android 13 dari Bang Hasan Mirza. Ya, bener banget John. Ini base-nya MIUI 14, jadi untuk tampilannya ini fresh ya, dan Android-nya udah pakai Android 13. Kurang apa lagi coba? Nggak sampai situ aja John. MIUI Elite Room ini juga udah di-debloat sama Bang Hasan. Apa sih Bang debloat? Jadi intinya debloat itu menghapus aplikasi yang nggak penting atau biasa disebut dengan bloatware. Contohnya kayak Get APPS, Mi Credit, Mi Video, terus ada aplikasi MSA. Jadi aplikasi MSA itu aplikasi layanan iklan di HP Xiaomi ya. Jadi kalau kalian uninstall, lumayan John, bisa mengurangi iklan di HP Xiaomi. Dan masih banyak lagi sih kalau di Xiaomi bloatware-nya. Efeknya apa Bang? Yang pasti memori HP kalian jadi lega John, karena ya banyak aplikasi yang diuninstall dan hemat baterai tentunya. Lah kok bisa Bang? Ya kan kalau diuninstall aplikasi yang berjalan di background dikit John. Oke lah, lanjut bahas custom room ya. Jadi custom room ini tuh ada dua versi ya. Yang pertama itu versi free atau gratis, dan yang memang pakai ini versi gratis. Dan yang kedua itu versi berbayar. Untuk biaya langganan atau bayarnya kalian cukup keluarin uang sekitar 122 ribuan aja ya. Atau kalau di dolarin itu sekitar 8 dolar. Dan kalian bakalan dapat updatean dari Bang Hasan Mirza ini. Kalau memang baca sih ada 10 pembaruan atau updatean. Dan update-nya itu 2 minggu sekali John. Jadi kalau di total-total itu kira-kira 5 bulanan lah kalian bakalan dapat update dari Bang Hasan Mirza ini. Buat kalian yang minat, linknya ada di deskripsi video ini ya. Nanti memang sertakan juga link yang versi gratis dan berbayarnya. Oh ya, untuk MIUI Elite Room ini nggak hanya buat Redmi Note 10 Pro aja John. Banyak device lain juga, kayak Poco X3, Xiaomi Mi 11 Ultra, Xiaomi Mi 12, dan masih banyak lagi. Pertama kita bahas untuk tampilannya dulu. Untuk tampilan sih nggak banyak ya yang bisa Mamang bahas. Karena ini base-nya MIUI, jadi ya gini-gini aja John. Aneh. Kecuali kalau kalian install yang versi berbayar mungkin beda cerita. Oke, jadi di website MIUI Elite Room ini ditampilin juga ya beberapa screenshot kalau kalian berlangganan. Kalian bakal dapat customisasi yang lengkap John. Contohnya kayak gini. Karena memang pakai versi yang gratis, jadi di menu Elite customisasinya cuman gini doang. Oke, kita coba cek di bagian pengaturan tampilan. Di sini pengaturannya lumayan mirip ya sama MIUI 14 Global. Ada mode malam, terus di bagian bawah sini tuh ada mode extra redup, tingkat kecerahan, mode baca, dan lain-lain. Oh ya, di bagian sini tuh ada menu mesin gambar AI, yang kalau kalian buka di sini ada menu resolusi gambar, terus ada peningkatan gambar AI, peningkatan HDR AI, dan yang terakhir ada MMC. Untuk fungsinya kalian baca sendiri aja ya dari setiap fitur yang memang sebutin tadi. Oke, masuk ke pengaturan tampilan lagi. Di bagian bawah di sini sama aja ya, ada setelan huruf, kita bisa perbesar atau perkecil, dan ada juga opsi buat nebelin teksnya. Lanjut ke pengaturan tampilan selalu aktif dan layar kunci. Di sini untuk always on display-nya mantep John. Kita bisa atur di selalu aktif, tapi di bagian bawah ada keterangan juga ya, kalau kita atur di selalu aktif itu bakalan mengkonsumsi lebih banyak daya alias boros baterai. Untuk tema always on display-nya sih hampir mirip-mirip ya sama MIUI 14 Global, seperti ini. Sisanya di pengaturan tampilan dan selalu aktif kurang lebih sama aja ya, jadi skip aja lah bahas yang lain. Lanjut ke pengaturan wallpaper dan personalisasi. Di sini sebenarnya udah mantep ya, ada pilihan super wallpaper. Tapi nggak tahu kenapa setelah Mamang coba unduh ternyata nggak bisa John. Udah Mamang coba pakai data seluler atau pakai wifi pun sama aja ya. Di sini ada logo unduh, dan kalau Mamang tap di sini tuh nggak ada respon sama sekali John. Jadi fitur super wallpapernya ini dikunci sama developernya. Untuk selebihnya aman ya, dari mulai tema, icon, always on display, susunan format jam di layar kunci, ringtone, font, tema, dan efek semuanya bisa dipakai atau diganti. Lanjut di pengaturan notifikasi dan pusat kontrol. Di sini tuh ada yang beda ya. Di sini tuh ada menu notifikasi yang ditingkatkan, yang kalau kita buka itu isinya tentang pengaturan lanjutan untuk notifikasi. Kayak setelan aplikasi,
History notifikasi. Untuk history notifikasi ini biasanya memang temuin di custom room yang base-nya AOSP ya. Jadi agak tumben aja John. Ini ada di custom room yang base-nya MIUI. Yang sebenarnya kayak penting nggak penting sih John. Ya sesuai namanya, ini tuh isinya history notifikasi yang masuk di HP Mamang. Terus di bagian bawah ada balon percakapan dan lain-lain. Untuk gaya pusat kontrolnya masih sama ya, kayak di ROM MIUI 14 Global. Ada dua pilihan, versi lama atau versi baru. Oh ya, di menu notifikasi dan pusat kontrol ini ada pengaturan tambahan juga ya, yaitu kartu tambahan yang kalau kita buka isinya ada Mi Smart Play dan rumah cerdas, yang kalau kita aktifkan hasilnya kayak gini. Dan setelah Mamang coba, ternyata mantep John. Kita bisa kontrol volume, pause lagu, kita bisa geser juga buat lagu selanjutnya atau sebelumnya. Gak sampai situ aja John, di sini kalian bisa atur juga di bagian menit mana yang ingin kalian play. Mantep kan? Lanjut ke pengaturan layar utamanya. Di sini nggak ada yang spesial sih menunya. Hampir sama kayak custom room yang pakai base MIUI lainnya. Ada kecepatan animasi, navigation system, layar utama, ukuran icon dan lain-lain. Yang memang notice di sini tuh ada hide app icon ya. Ini tuh berfungsi banget buat kalian pasukan sabun ya John. Jadi kalau kita buka, kalian tinggal pilih ya aplikasi mana yang mau kalian sembunyiin. Di sini memang contohin aplikasi WhatsApp dan Chrome ya. Dan hasilnya aplikasinya itu bakalan hilang John di home screen. Mantep ini buat nyembunyiin VPN. Lanjut ke pengaturan sidik jari, data wajah, dan layar kunci. Di sini memang nggak nemuin masalah sama sekali ya. Semuanya aman dan berfungsi dengan baik dan benar. Masih sama lah kayak di ROM MIUI 14 Global, masih cepat dan akurat. Lanjut ke bagian baterai. Untuk baterainya di sini memang setting ke balance ya, dan hasilnya seperti ini. Di sini memang nggak akan nilai ya kalau baterainya itu hemat atau boros. Karena setiap user atau pengguna itu ya beda-beda John. Ada yang buat ngegame, buat sosmedan aja, buat nonton kartun biru, buat ngojol, dan masih banyak lagi. Cuman kalau menurut penggunaan Mamang sih ini cukup awet ya. Di sini untuk screen on time-nya Mamang dapat, dan data penggunanya itu seperti ini. Lanjut bahas kameranya. Di sini untuk kameranya dia pakai kamera MIUI versi 4.5. Untuk fiturnya sih sama aja ya, kayak kamera MIUI di ROM MIUI 14. Di sini untuk foto dan videonya normal ya, nggak ada masalah sama sekali. Berikut hasil foto dan video yang Mamang ambil dari custom room MIUI 14 Elite Room di Redmi Note 10 Pro. Oke, sekarang kita coba explore di setelan tambahan. Masuk ke setelan tambahan, seperti biasa di sini ada pengaturan tanggal dan waktu, bahasa dan masukan, dan lain-lain. Fitur yang sering Mamang pakai di setelan tambahan itu di menu pintasan gerakan ya. Di sini sebenarnya banyak ya pintasan-pintasan yang bisa kalian custom sesuai keinginan kalian. Cuman Mamang sih lebih sering pakai fitur yang paling bawah ini John. Ketuk 2 kali sensor sidik jari. Di sini kalian bisa atur pusat kontrol, layar notifikasi, luncurkan asisten Google, dan lain-lain. Kalau Mamang sih, Mamang setting ke pusat kontrol ya, dan jadinya seperti ini. Mantep lah, bisa menghemat waktu kalau ada notifikasi masuk atau kalau mau aktifin center. Masih di setelan tambahan, di sini tuh ada game turbo, yang menurut Mamang tampilannya cakep John. Sejauh ini sih ini yang paling jauh ya menurut Mamang untuk game turbonya. Apa emang Mamang aja yang kudet? Karena ya Mamang emang jarang sih John merhatiin game turbo ini. Di pengaturan game turbo ini ada 4 pengaturan John. Yang pertama ada general setting, yang kedua ada performance mode, game DND, dan additional setting atau setelan tambahan. Nah, ini mantep John. Di sini ada touch control, di sini ada 3 mode ya, ada classic, pro mode, dan custom. Terus ada touch resistant area, kita bisa pilih small atau medium. Terus di bagian bawah ada fitur enhance visual juga. Oke, lanjut bahas performanya. Di sini seperti biasa Mamang udah install AnTuTu Benchmark, Geekbench 6, dan CPU throttling.
Dan hasilnya di AnTuTu Benchmark, custom room ini dapat skor 400.000, 4.738. Ini tuh hampir sama ya dengan ROM UI 12.5 global. Dan kalau di MIUI 14 global dia dapat itu dia dapat 392.454. Ya meskipun beda dikit tapi tetap aja John, ini tuh beda. Lanjut memangkas disable throttling sekitar 10 menitan dan hasilnya seperti ini. Untuk performa maksimalnya di angka 152.718 GB, terus untuk average atau performa rata-rata di angka 147.525 dan minimal performanya di angka 140.500 GB. Lanjut memangkas disable throttling dan hasilnya seperti ini. Untuk single core-nya dia dapat 735 dan untuk multi core-nya dia dapat 1808. Buat main game gimana bang? Oke, lanjut memang tes buat main game. Di game Mobile Legends, custom room ini dapat settingan mentok kayak gini. Pokoknya rata kanan, John. Untuk rata-rata FPS-nya bisa kalian lihat sendiri, John, di pojok kiri atas ini. Karena udah mengaktifin juga untuk FPS infonya. Lanjut di game Genshin Impact, untuk settingan default atau bawaannya itu kayak gini. Menurut Mamang sih untuk performa gamenya ini lumayan John. Beda lah sama MIUI 14 global. Ya meskipun perbedaannya nggak signifikan, tapi ya lumayan lah. Belum lagi MIUI Elite Room ini nggak ada iklan ya, nggak kayak di MIUI 14 global. Terus untuk aplikasi bawahnya itu dikit ya, karena udah di-debloat sama developernya. Jadi menurut Mamang sih worth it lah ya, buat kalian yang lagi nyari custom room, performa kenceng, dan pengen coba base MIUI. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar ya. Oke, mungkin segitu aja dulu ya. Kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.